Gus Zainul. Baik berikutnya setelah kita simak tadi pemaparan dari beliau tentang bagaimana kita menjaga kualitas puasa. Dan sebelum kita bahas lebih lanjut ini masih tentang awal dari ketika menyampaikan ayat tentang puasa. Diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Kenapa kok tidak dengan redaksi ya ayyuhalladzina aslamu? Dan juga ini kan menggunakan fi'il ya, bukan ya ayyuhalladzina mu'minun. Kenapa kok harus amanu ini? Apa hikmahnya dari kalimat itu? Jadi iman ini adalah ayat panggilan Allah itu sayang kepada umat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini dalam penjelasan ilmu tafsir Al-Quran. Kitab-kitab ini yang diturunkan sejak di zaman para nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau untuk panggilan ayat ya ayyuhalladzina amanu ini panggilan untuk umat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau umat-umat dahulu ya ayyuhal fuqara, ya ayyuhal masakin, ini seperti dikatakan oleh Nabi Isa di dalam kitab Injil, juga di dalam kitab Taurat ya ibna Adam. Jadi kalau di dalam Al-Quran untuk umat baginda Nabi ini panggilan saya. Terus kenapa di situ kok tidak ya ayyuhalladzina aslamu? Yang dipanggil orang mukmin ini sudah matang. Maksudnya mereka yang sudah Islam yang dipanggil. Ya ayyuhalladzina amanu idza kutiba alaikumusiyam alal ladzina min qablikum kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di sini panggilan iman ini sudah melewati Islam. Jadi kalau panggilan untuk orang muslim, padahal syarat wajib berpuasa itu harus beragama Islam. Nah, Islam ini adalah rukun Islam ada 5. Yang pertama syahadat, 2 sholat, 3 ini puasa. Memang syarat wajib berpuasa adalah Islam. Namun orang dikatakan kalau tidak berpuasa tetap dikatakan Islam selama dia tidak menghalalkan tidak berpuasa. Artinya meskipun dia tidak sholat, tapi selama dia menganggap sholat itu wajib, dia tetap Islam. Walaupun tidak melakukan. Karena Islam ini cukup mengucapkan kedua kalimat syahadat. Berbeda dengan orang mukmin. Kalau orang mukmin ini mereka yang sudah memenuhi rukun-rukun Islam. Mereka yang telah menegakkan rukun-rukun Islam mendapatkan panggilan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, agar mereka melakukan puasa atas dasar iman, bukan puasa karena Islam. Kalau dalam hadis-hadis kita dengar yang ini hadis sahih Bukhari Muslim, man shoma ramadhana imanan, bukan Islaman nih. Man shoma ramadhana iman, siapa yang berpuasa atas dasar iman dan atas dasar semata-mata mencari ridho Allah. Ini puasa yang ghufira lahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhara Ahmad. Kalau roh Ahmad ini ada wa ma ta'akhkhar. Jadi bukan hanya yang lalu, tapi dosa yang akan datang. Maksudnya akan datang ini gimana? Ditanyakan oleh sahabat, diterangkan oleh Sayyidatina Aisyah. Artinya kamu yang sebetulnya itu
akan melakukan maksiat, ditutup pintu maksiat oleh Allah. Jadi berganti melakukan kebaikan. Ini kalau dosa yang lalu diampuni, semestinya bersih. Kemudian setelah dosa diampuni, kita akan melakukan hal-hal yang baik. Pintu-pintu maksiat itu ditutup oleh Allah. Jadi ini dosa yang akan datang diampuni. Bukan berarti melakukan dosa lagi. Jadi ya ayyuhalladzina amanu ini memang panggilan lakukan puasa itu karena dasar iman. Nah, itu kenapa kok bukan kalimat apa? Ya ayyuhal mu'minun itu ya, bukan kalimat isim loh. Alladzina itu isim, tapi isim mausul. Ini ada silah sama mausul, itu isim mausul, isim mabni. Alladzina itu isim mausul. Jadi termasuk isim yang mabni, bukan isim yang mu'rab. Kalau mu'rab itu akhirnya bisa berubah, tapi alladzina tidak. Jadi isim itu ada isim mu'rab, ada isim mabni. Nah, isim mabni diantaranya adalah isim mausul. Mak isim mausul ini harus punya silah sama ait. Silah ini bisa berbentuk jumlah ismiyah, bisa berbentuk jumlah fi'liyah. Nah, ini jumlah fi'liyah, amanu kang podo iman. Sopo alladzina fi'il fa'il. Sopo alladzina niki mau ait, itu yang kembali pada itu. Ini tetap kalimat isim. Cuman berbentuk isim mausul. Isim mausul ini tentunya sama, alladzina amanu itu sama dengan arti al-mu'minun. Cuman dia berbentuk isim mausul sama silah. Silah itu lafaz yang jatuh setelah isim mausul, namanya silah. Sambung. Jadi maknanya ya al-mu'minun. Kan kenapa kok tidak al-mu'minun? Ya ayyuhal mu'minuna. Di sini ya ayyuhalladzina amanu, dalam ayat yang lain fatawakkalu ayyuhal mu'minun. Nah, bisa sama. Cuma ini panggilan sayang istilahnya. Ini panggilan sayang. Ya ayyuhalladzina ini lebih halus, lebih lembut. Beda dengan ya ayyuhal mu'minun ini agak kasar, wong sing iman. Beda dengan wahai orang-orang yang ini lebih halus. Jadi bahasanya lebih tinggi. Betul. Dalam ayat yang lain kan ayyuhal wa tubu ilallahi ayyuhal mu'minuna la'allakum bertobat dari kalian kepada wahai orang-orang mukmin. Ayyuhal mu'minun. Sama ya ayyuhalladzina amanu itu ya ayyuhal mu'minuna. Ini gaya bahasa. Mungkin yang lebih halus itu ya ayyuhalladzina amanu, itu lembut panggilannya. Baik Gus, sebelum kita lanjut perbincangan kita, ini sudah ada yang bergabung kembali nih Gus, dari Mas Faisal yang ada di Pesapen ini. Alhamdulillah Mas Faisal ini lama tidak ikut hadir nongkrong di majelis ilmu, lewat online aja. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Izin bertanya, ini kayaknya berkaitan dengan yang kelima tadi, untuk pandangan mata ini. Di zaman sekarang ini kayaknya sulit untuk menghindari melihat perempuan tanpa disertai syahwat ini. Kemudian karena memang ya di kota besar terutama banyak di antara yang kita lewat itu sudah melihat ya yang seperti itulah. Ini bagaimana cara mencarinya? Maksudnya harus dihapus yang kelima. Ya tidak, bagaimana kita ini kan makanya ini satu bahan renungan. Kalau ingin kualitas puasa kita berkualitas, jaga puasa kita dari 5 hal ini. Nah, di antaranya memandang dengan syahwat. Kalau kita khawatir jangan memandang, gimana caranya? Kita ini berhubungan kerja atau apa, gimana ini sangat berkaitan sekali. Enggak, para ulama-ulama terdahulu itu, kalau khusus bulan Ramadan itu
Ya kalau bisa persiapkan 1 tahun itu 1 bulan libur. Begitu juga 1 minggu. Ada 1 hari yang disebut hari raya. Ini hari rayanya orang mukmin. Hari Jumat hari raya orang mukmin, bulan Ramadan. Kalau kita tetap memaksakan mempunyai aktivitas-aktivitas lain yang mungkin terkait dengan bisa merusak puasa kita, ya lebih kita kurangi. Kita lebih berat dengan puasa kita daripada hanya sekedar mendapatkan keuntungan dunia yang disebut Allah sangat sedikit sekali. Nah inilah, ya pokoknya begini, sebisa mungkin Anda meminimalisir. Kalaupun bisa ya total. Caranya gimana? Ya memang untuk menghindari itu semua kita sibukkan pandangan kita dengan pandangan-pandangan yang baik. Apa itu? Di antaranya di dalam kitab An-Nawadir itu disebutkan arba'atun tunawwirul basar. Ada 4 perkara yang bisa membuat pandangan ini terang, dapatkan cahaya. 1, an-nadharu ilal khadra, melihat hijau-hijauan daun. Bukan hijauan uang. Hijau-hijau daun ini membuat mata kita ini terang. Yang kedua, wan-nadharu ilal walidain, melihat wajah kedua orang tua, lihat wajah guru, bapak ibu, mertua. Ini bisa menerangkan pandangan mata. Orang tua mau tinggal merem ngaji sama dulu. Ya nggak bisa, ayo ngaji lagi. Kamu lihat terus saya biar nular. Yang ketiga, wan-nadharu ilal mushaf, lihat Al-Quran atau apapun ilmu-ilmu syariah, kitab. Hanya dianjurkan sekali ngaji tapi sama kitab. Tolak dulu kitab ini udah tulisan Arab. Makanya Quran dipakai bahasa Arab karena luar biasa. Bahasa Arab itu kalau kita lihat ini membuat mata. Coba menenung orang-orang dahulu. Usia 89 tapi matanya masih luar biasa. Yang keempat, wan-nadharu ilal Ka'bah, lihat Ka'bah, bukan Ka'bah di Sukolilo ya. Ka'bah di Masjidil. Itu kamu lihat pandang ketika tawaf itu kita disunahkan melihat Ka'bah, bukan melihat buku. Kadang buku apa buku nih, tolak dulu kita ayu jadi lari tawaf kali. Sahabatnya lihat Ka'bah, ya Allah sama berdoa. Itu bisa menerangkan pandangan ya. Jadi artinya Mas Faisal, kalau di zaman sekarang ini ya memang zaman yang paling sulit memegang agama dengan benar, dengan tepat itu memang bagaikan menggenggam nawa, ya, menggenggam bara api. Saya di zaman ala ummati al-mutamassik bidini kalau kau tidak alal jambi. Akan datang suatu masa pada umat saya di mana orang yang berpegangan kuat dengan agamanya itu bagaikan orang yang menggenggam. Ini memang sulit, tapi bukan berarti tidak bisa. Tergantung panjenengan. Tergantung panjenengan. Kalau Anda punya niat kuat menjaga bisa. Meskipun kita di mana saja, kembali kepada pribadi masing-masing. Kalau tanpa ada godaan ya. Nah ini kemudian yang tentang ghibah ini. Ghibah ini kan orang kadang masih melihat bahwa ghibah itu adalah melalui lisan. Dan sekarang kan sudah canggih teknologi. Nah, bagaimana dengan ghibah atau membicarakan seorang di media sosial? Jadi diterangkan ghibah di sini di dalam kitab Ursyadul Ghibah, di dalam kitab Masruful Ghibah. Diterangkan termasuk ghibah itu bukan hanya lisan tapi juga lewat tulisan, lewat isyarat itu juga ghibah. Lisan itu wakil, tulisan itu wakil daripada lisan. Seperti media kan itu tulisan, atau kita isyarat, membuat tidak keluar suara, gak keluar tetapi kita isyarat di situ menceritakan orang lain kemudian Anda diketahui dia gak senang.
Jadi termasuk bukan hanya lesan, tapi isyarat tulisan itu juga termasuk bagian Gitu. Terus kemudian bagaimana ketika kita membicarakan seseorang agar yang kita ajak bicara ini terhindar dari kejahatan daripada orang yang kita bicarakan. Mungkin orang itu boleh mungkin. Nah, itu boleh. Kalau seperti itu memang ada yang dilarang, tapi tidak mutlak. Seperti berdusta. Ada 3 hal berdusta yang tidak dilarang, malah dianjurkan. Malah berdosa kalau berdusta. Jadi kita menjadi saksi. Kita akan menyampaikan keburukan orang. Saksi kan harus menyampaikan. Harus jujur. Kan harus jujur apa adanya. Tapi yang terpenting dalam hati kita tidak merasa lebih baik, tidak mengolok-olok, ini tidak menganggap rendah. Ya. Kadang orang ini lesannya ingin memberitahu, tapi dalam hatinya kan merasa saya lebih hebat. Itu jelek kayak ini yang nggak boleh. Ya. Jadi kalau boleh-boleh saja kalau niatnya baik, yang terpenting dalam hati kita tidak merasa lebih baik, tidak menganggap orang tersebut lebih buruk daripada sampean yang cerita ini yang tidak dipublikkan. Tidak benar untuk menghinakan gitu. Betul. Ya, jadi berdusta itu ada yang memang dianjurkan seperti dalam peperangan. Anda ditanya oleh musuh, nah Anda kalau jujur ya hancur. Di mana teman kamu? Wah itu di pojok lah di syuting. Ada bandel. Ini wajib goro nih, dianjurkan. Seperti ada 2 orang yang bertikai, ya kita hendak ya kalau perlu berdusta kita berdusta demi kedamaian. Nah seperti untuk menimbulkan keharmonisan keluarga. Misalnya dengan istri sampean disuguhi kopi lali gak kayak gula tiga apa itu? Ya nopo Mas Ejo lah iki lek muni gak enak kamu loro ati. Ah sampean Masya Allah. Masya Allah. Itu menyenangkan ya. Nah, kalau dia seperti itu sepele tapi ya memang harus seperti istri yang ada lebih daripada 1 tahun yang lebih. Ini kan memang kembali lagi. Jadi ada hal-hal yang memang malah wajib kita untuk membicarakan. Seperti ada diminta pertanyaan satu kemaksiatan, kalau tidak dilaporkan ini bisa menimbulkan, akhirnya Anda lapor ke Pak Polisi, Pak di sana ada ini orang ini berzina. Nah, ini kan dia membuka keburukan orang lain. Tapi memang ini membawa kemasyarakatan. Kalau kita memang seperti itu, tapi terkadang dimanfaatkan hal seperti itu untuk mencari cuan, untuk menjatuhkan orang, mencari kelemahan orang dapat ya ini yang tidak boleh. Kalau niat baik semuanya, ya seperti itu. Baik Gus, begitu Mas Faisal ya, dan juga pendengar yang dimanapun Anda berada, bahwa ghibah itu memang menjadi sesuatu yang akan merusak ibadah kita. Tapi ada hal-hal ibadah tertentu yang memang juga diperbolehkan, tergantung tujuan kita apa dan niatan kita bagaimana, dan sampai di mana dekat kemanfaatan daripada kita bicara. Baik pendengar saya, kembali akan saya bacakan ini sudah bergabung ini Gus, ada Mbak Inge yang ada di mana Mbak Inge ya? Di Langkah apa gimana? Kapas baru ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga Gus Zainul dan masalahnya diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih telah ikut bergabung. Waktu tidur dibuat melek. Mudah-mudahan termasuk menunggu sang suami tercinta ini. Ini mau bertanya Gus, apa hukumnya jualan makan atau minuman di waktu puasa, tentu di siang hari ini ya, di bulan Ramadan sebelum berbuka puasa. Kemudian menutup aurat dengan kain yang hampir sama dengan warna kulit. Gimana ini guys? Terus ya yang pertama, berjualan makanan tentu saja kalau bisa dihindari di waktu siang hari, karena ini membuka peluang
Ya, betul kita tidak niat untuk membuat orang tidak berpuasa, tapi kan kata Bang Nabi, kejahatan tidak terjadi karena ada niat, tapi juga karena ada kesempatan. Nah, itulah yang kita khawatirkan. Memang kalau niatnya kita udah kan kita jual oke. Tapi lebih baik daripada dibuat jualan, khusus siang hari buat baca Quran. Kalaupun mau buka siang hari yang menjelang waktu berbuka, jam 4 atau jam 5 itu bagus. Kalau siang mendingan kita buat ibadah, buat baca Quran. Kalau bisa 1 bulan khatam 2 kali, tidak bisa sekali. Ya itulah saya sarankan ya. Kalau jualan ya, saya tidak menghalangi, tapi itu membuka kesempatan. Kalau niatnya memang bikin orang nggak puasa malah haram. Nah, yang kedua tentang masalah menutupi aurat. Jadi untuk aurat, ya, bagi wanita yang merdeka semua tubuh, dari wajah, mata, tangan. Kemudian ditutup dengan apa? Dengan tutup yang sekiranya warna kulit itu tidak terlihat. Kalaupun ditutup sekarang kan musim, ditutup dengan kain yang cilubah itu yang menutup tapi antrawang gitu ya, itu tidak boleh, itu sama dengan tidak menutupi. Jadi ditutup dengan sesuatu yang tidak menceritakan warna kulitnya, jadi tidak terlihat warnanya. Dengan kain apa saja lah, itu kan tutup kain yang warna dia itu tidak masalah. Yang penting bukan kulitnya asli yang terlihat. Ya, yang terpenting gini loh, jangan menarik perhatian. Nah, begitu. Jadi jangan mengundang ini kejahatan tidak terjadi karena adanya niat, tapi juga mungkin karena ini kita sendiri yang memancing, membuka peluang gitu. Terus kemudian bagaimana dengan ini, Gus? Sekarang ini kan jilbab ini kayaknya bukan hanya sekedar orang melaksanakan menutup aurat kewajiban ya, tapi kadang-kadang itu sudah jadi tren ini. Kembali kepada niatnya. Kalau niatnya hanya sekedar untuk tampil rapi, untuk menunjukkan keindahan Islam, oke. Tapi yang banyak ini untuk bergaya, untuk bersombong, untuk mencari perhatian, untuk pamer. Dan ini yang tidak boleh. Pamer harta, pamer ini untuk sombong yang banyak. Itu kembali pada alasan semua. Tapi kita juga ini kan urusan hati. Iya, kalau kita sebentar melihat dohirnya, oke. Tapi ini untuk pesan masing-masing pribadi, untuk ibu-ibu yang pakai baju yang ketat, itu sama dengan tidak menutupi aurat, kita mempertontonkan bentuk tubuh. Jadi yang menutupi sekiranya warna kulit tidak terlihat dan bentuk tubuh ini yang sering kali kadang di atas tertutup, di bawah kayak bentuk apa itu. Jangan seperti itu. Tunjukkan Islam ini agama yang sopan. Gitu saja. Kita umpamanya wis masuk undang-undang blok melihat kayak gitu tuh sopan apa tidak? Yang utama adalah kesopanan, bukan hanya sekedar keindahan, tapi rapi dan sopan. Terus dalam pakai apa-apa jangan disertai kita merasa lebih baik atau sombong atau pamer atau ini harus hindari. Jadi kita memakai jilbab karena menutupi aurat ya, karena kita ingin tampil rapi, tampil bersih, asal ya tetap menjaga etika kesopanan. Saja urusan saya. Baik Gus, begitu Mbak Inge ya yang sudah disampaikan oleh Gus Zainul bahwa yang pertama, kalaulah memang memungkinkan tidak jualan di siang hari, Siang hari mendekati, kalau bisa ya mendekati buka puasa. Kemudian yang kedua untuk menutup aurat
sebisa mungkin jangan sampai dengan kain dengan warna yang sama dengan kulit yang seakan-akan kayak telanjang gitu. Ya, itu Juga kan membentuk membedah. gitu ya. Yang penting ya memang menutup tidak sampai terlihat warna kulitnya. Baik, Gus, kita lanjut kembali, Gus. Ini sebelum kita akhiri, karena ini waktu berlalu begitu cepat ini tanpa serasa ini sudah berada di menit yang ke-50 ini, lepas waktu dari 24. Ini masih tentang yang bisa mengurangi nilai daripada puasa kita, yakni dari lisan terutama ini, Gus, ataupun tulisan yang ada. Terus bagaimana kemudian ketika seseorang ini, kita kan tidak tahu niatan yang ada di dalam dirinya, kemudian menampilkan video-video hasil entah itu editan atau bagaimana, sehingga menjadikan umat ini semakin bingung. Karena apa? Di lain sisi yang mendapatkan informasi tentang Islam begini, di lain sisi yang mendapatkan informasi seperti itu. Ini gimana ini, Mas? Ya, itu kalau kita menerima hal yang seperti itu, terutama yang mengandung unsur hasutan, unsur menimbulkan perpecahan, pertengkaran, yang cukup berhenti di kita. Untuk urusan dia yang menyebar pertama kali itu urusan dia. Kita kan hanya korban aja, dapatkan sarser itu. Nah, kalau kita sudah melihat hal-hal yang kurang baik atau lebih baik berdiri kita, sesuatu yang jelas-jelas buruk itu terkadang kita sendiri yang ikut memperburuk kita. Semakin kita kirim ya kita tambah memperburuk. Justru harusnya kita berikan tanggapan, tapi tanpa kita share. Ya mungkin kita tanggapan, mungkin ini ada yang beredar begini, yaitu untuk meredam. Urusan itu urusannya Allah, yang penting kita itu berusaha baik. Berusaha baik. Ada yang tidak kurang, ya ini berbau-bau. Semuanya itu berbau-bau. Ya itu memang tujuannya seperti itu, menimbulkan tanda tanya, sehingga orang beropini yang macam-macam. Itu semua pancingan-pancingan. Nah untuk kita memang harus cerdas. Sekarang ini, ya Allah, bermain media kalau nggak cerdas ya ATM mentai. Santai ya disuruh tahu ya itulah. Artinya begini, ada pun kita dapat share atau apa yang mengandung unsur-unsur perpecahan, pertengkaran, pertikaian, jangan dipindah. Cukup berdiri kita, itu yang namanya adu domba itu. Menaklul kalam, memindah omongan dengan tujuan ingin membuat rusak. Yang jelas tambah, kalau kita sudah mulai kecuali ada unsur baik, kita share itu aja, itu lebih aman. Urusan yang pertama kali menyebar yaitu urusan dia. Yang penting kita dapat seperti itu ya cukup berhenti kita. Baik. Nah, berarti disaring dulu, sharing. Jadi berhati-hati dalam atau bijaksana di dalam menerima ataupun juga membagi video-video yang ada beredar ini. Baik Gus, ini Masya Allah tanpa terasa ini sudah di menit ke-54 ini Gus. Baik, sebelum kita close Gus, ada ini apa yang bisa disampaikan kepada pendengar setia dimanapun berada. Oh, ini nampaknya sudah ada yang sudah bergabung kembali. Sebelum kita tutup ini, mungkin masih ada kesempatan sedikit waktu untuk menjawab. Ini datangnya dari Mbak Nur Hamidah, ini yang dari seputaran Minden ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nur ini mau tanya, apakah ada seseorang di bulan puasa Ramadan tetap ngelakuin puasanya tapi sholat fardunya nggak dilakukan? Ini bagaimana puasanya Gus? Ya, hukum puasanya ya tidak diterima, karena sholat itu Islam itu kan rangkaian, terutama sholat ini yang utama. Sholat ini fondasi Islam, karena fondasi ini kan harus ada. Betul. Kalau
yang lainnya ada, bona tidak ada kan roboh. Hanya ada hadis as-salatu imaduddin wa man aqama faqad aqamaddin wa man taraka faqad ajaruddin. Dan hadis-hadis yang lain hanya menerangkan tiga perkara yang menghancurkan, yang dianggap keluar dari Islam, bukan hanya syahadat ya, tetapi Islam meskipun tidak sholat tidak. Ini pendapat-pendapat yang mau pendapat sih yang keras gitu. Kalau sudah tidak sholat, tidak puasa, tidak haji, meskipun sudah syahadat sudah dianggap murtad, keluar dari Islam. Tapi pendapat yang mayoritas masih ditinjau dulu. Kalau dia tidak sholat, masih menganggap sholat itu wajib, puasa itu wajib, tetapi dia berbuat dosa karena tidak sholat. Masuk masih ini. Nah, untuk masalah dia berpuasa tapi tidak sholat, dia otomatis puasanya gugur. Nah, di antara fungsi sholat ini kan menjadikan ibadah yang lain diterima. Itu fungsi sholat. Ini kayaknya emang kebiasaan itu. Jadi siapapun puasa itu ya kalau untuk kesehatan monggo, tapi urusan berbicara masalah ibadah ini kan masalah pahala. Nah, pahala ini kan urusan diterima. Oke, kami tidak menyalahkan Anda puasa monggo. Kan paling enggak awake sehat, duwe rada kan ngirit ah. Sumutasi kok tapi urusan pahala nonsen. Tidak masuk kriteria. Nah, ini satu gandengan di sholat dengan puasa, sholat dengan gandengan, tidak bisa. Anda sholat tapi tidak zakat, sholat tidak diterima. Anda puasa tidak puasa tidak diterima. Ini satu kata. Baik, begitu Mbak Nur ya yang ada di Inden. Mudah-mudahan ya kita semua lah ya dengan tetap melaksanakan ibadah puasa, sholatnya jangan sampai ditinggal ya. Memang itu kewajiban yang paling utama. Baik Gus, ini sudah mendekati menit-menit berakhirnya hingga bincang Ramadan di malam hari ini. Gus, closing statementnya monggo Gus. Terima kasih. Ya, salam. Sebelum kita tutup seperti biasa, kami ulang kembali, jaga puasa kita jangan sampai rusak. Hindari 5 hal agar puasa kita memberikan dampak positif untuk kita baik di dunia maupun di akhirat. 5 hal ini yang perlu diingat: hindari berdusta, hindari menggibah, hindari mengadu domba, hindari sumpah yang tidak sesuai fakta, dan hindari memandang disertai syarat. Ini mudah-mudahan dengan kita menjaga puasa kita dari 5 hal ini, semoga puasa kita jadi puasa yang disebut Nabi bisa menghapus semua dosa kita, dan puasa yang bisa menjadikan kita manusia yang lebih baik, lebih meningkat ketakwaan, ketaatan kita kepada Allah, dan semoga kita menjadi umat yang berpuasa yang dirindukan oleh surga rindu terhadap orang yang berpuasa di bulan Ramadan, yang berpuasa bukan hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, tapi menjaga diri dari segala dosa dan maksiat. Dan Allah memberikan pertolongan kekuatan kepada kita bisa melaksanakan puasa dengan baik dan sempurna. Amin. Allahumma amin. Ya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga masih bertemu kembali esok hari. Amin. Akhirul kalam. Allahumma bikilakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gus atas bimbingannya dan juga ilmu yang telah disampaikan, dan pendengar Sia yang dirahmati Allah. Semoga apa yang disampaikan oleh narasumber kita Gus Zainul menjadi ilmu yang manfaat bagi kita, dan Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa mengamalkan dari setiap apa yang telah kita ketahui. Dan semoga Allah memberikan kelancaran daripada puasa kita dan memberikan hikmah terbaik bagi kita semua. Baik pendengar Sia,
Dan akhirnya salam segera mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Insya Allah kita kembali esok hari di bingkai program yang sama. Tetap di 90 FM Radio Abel, suara syariat Islam Anda. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.